Jangan mudah-mudah menuduh orang murtad. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Ya. Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan. Iya, makasih. Makasih. Oke. Nah, di zaman medsos yang gila-gilaan ini, ada yang disebut kebenaran baru. Jadi, kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing, dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Sebab-sebab seseorang menjadi murtad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi di atas, seseorang Islam itu menjadi murtad disebabkan 3 perkara, yaitu niat, ucapan atau perbuatan. Murtad melalui niat seperti berazam akan murtad esok hari atau ragu-ragu dengan keimanannya. Begitu juga mengingkari hukum yang disepakati dan diketahui umum. M. Alumin Aldin B. Al-Darurah. Contohnya mengingkari kewajiban zakat, puasa dan haji, menolak pengharaman arak atau menolak bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murtad melalui ucapan pula ialah mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Sama ada yang diucapkan merupakan keyakinannya atau dengan niat untuk mempersenda. Contohnya,
Menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya dengan mengatakan, Allah itu lemah, Islam tidak sesuai dengan kemodernan, atau mewajibkan perempuan berhijab adalah kolot. Manakala murtad melalui perbuatan boleh berlaku dengan melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir seperti sujud kepada berhala atau mencampakkan Al-Quran, kitab-kitab hadis dan tafsir ke tempat yang kotor di samping dia melakukannya secara sukarela dan bukan dipaksa. 3. Menurut Undang-Undang Islam, hukuman murtad hanya boleh dilakukan oleh pemerintah yang sah sehinggakan jika selain pemerintah membunuh orang murtad tersebut, maka orang tersebut berhak ditazir, seperti dipenjara dan lain-lain, karena dia telah melampaui kuasa pemerintah. 4. Selain itu, kesan dari menuduh seorang muslim sebagai murtad amat besar dan berat. Antara implikasinya termasuklah, istrinya mestilah dipisahkan karena seorang wanita yang Islam tidak sah menjadi istri kepada orang kafir. Hartanya tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya karena mereka berlainan agama. Jenazahnya tidak wajib untuk dimandikan dan jenazahnya tidak boleh disolatkan. Jenazahnya juga tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dalam Undang-Undang Islam kesalahan murtad boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Jika dia meninggal dalam keadaan kufur, maka dia mendapat laknat dan akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dia akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. 5. Larangan mengkafirkan orang lain. Perbuatan kafir mengkafir adalah perkara yang amat dipandang serius oleh syarak. Lebih-lebih lagi jika dilakukan secara membuta tuli tanpa mengetahui kaidah-kaidah syarak dalam menanganinya. Apa yang lebih membimbangkan apabila pengkafiran dilakukan terus ke atas pribadi seseorang muslim tanpa sebarang usul periksa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thabit bin Dahakra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maksudnya, sesiapa yang menuduh orang beriman dengan kafir maka dosanya sama seperti membunuhnya. Riwayat Al-Bukhari. Jawab antara penonton di studio dengan Bapak Quraisy Shihab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan, akhir-akhir ini banyak orang yang melaksanakan murtad. Ya, yang saya tanyakan perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi murtad. Yang kedua, apa yang harus dia lakukan untuk dapat memperbaikinya? Terima kasih. Satu hal dulu, jangan mudah-mudah menuduh orang murtad. Itu satu. Jangan mudah-mudah menuduh orang kafir. Sekarang seringkali banyak, itu kafir itu. Kalaupun dia mengucapkan atau melakukan suatu tindakan yang menurut logika kita dia itu sudah melanggar 99%, masih ada 1% yang belum ya, maka jangan putuskan bahwa dia murtad atau kafir. Itu satu, jadi jangan gampang-gampang. Yang kedua, kemurtadan itu ditandai oleh ucapan yang jelas menolak, mengingkari wujud Tuhan atau kerasulan Muhammad. Ucapan yang jelas atau perbuatan yang jelas. Dia injak-injak Quran. Ya kan, kan bilangnya saja sudah, baru dengar sudah, Tapi kalau baru ucapannya yang masih bisa difahami dengan ini, jangan cepat-cepat. Nah, tentu untuk ini sebenarnya kita perlu paham agama. Nah, ada orang yang boleh jadi mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sampai kepada kemurtadan. Di sisi lain, ada orang yang boleh jadi melakukan sesuatu yang memang hal tersebut tidak dibenarkan agama, tapi dia tidak tahu. Jadi ini saya kira begitu, Bu, ya.